Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai persiapan PTS Matematika Genap kelas 8 di part 2. Oke, kita akan mulai aja ya. Kalau kalian belum melihat part 1, kalian bisa cek link di deskripsi. Nah, di sini besar sudut S pada gambar di bawah ini adalah, jadi di sini ada yang namanya segitiga sama kaki. Dapat dari mana, Pak? Ya, di sini udah ada bagian dari simbol yang menyatakan bahwa segitiga ini sama kaki gitu. Nah, sama kaki ini maksudnya apa? Berarti ada yang kedua sudutnya itu sama ya. Yang biasanya kalau misalkan sisi-sisinya ini sama, maka yang di sebelah sini itu akan sama dengan sudut si T. Maka kalau kita lihat ya di sini sudut MTS itu akan sama dengan besar sudut dari MST. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan si MTS-nya 70, maka si sudut MST-nya juga akan 70. Nah, pernyataannya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi nih. Kalau misalkan besar sudut dari S gitu ya, misalkan besar sudut dari S ditambah dengan, nah di sini ada kesalahan ya. Besar sudut dari S, atau kalau kita mau lebih detail, besar sudut MTS ditambah dengan besar sudut MST ditambah dengan besar sudut si TMS. Nah, sudut si TMS ini nanti adalah sudut si S-nya yang kita cari. Seperti itu. Jadi ini kita tandakan saja ya seperti ini untuk menjadi S nantinya. Sama dengan 180 derajat. MTS-nya tadi 70 derajat ditambah dengan MST-nya 70 derajat ditambah dengan si sudut TMS-nya itu kan tadi S ya, 180 derajat. Nah, 70 tambah 70 ya 140 ditambah dengan S sama dengan 180 derajat. Jadi S sama dengan 180 derajat. Nah, karena 140 ini pindah ruas, maka menjadi negatif. Kan kebetulan operasinya adalah positif ya. Jadi S sama dengan 40 derajat. Jawabannya ada. Jawabannya yang B. Sekarang kita lanjut lagi. Jadi di sini ada jika segitiga ABC adalah segitiga sama kaki, berarti si ABC ini sama kaki. Maka kita tandakan terlebih dahulu seperti ini, di mana si AC sama dengan BC. Oke, udah. Besar sudut C-nya itu 30, berarti di sini 30 derajat. Dan DE ini ya tegak lurus terhadap AC. Nah, kalau tegak lurus berarti si sudut D-nya nanti 90 derajat. Oke, maka besar sudut BED. Nah, berarti di sini ya kita akan mencari di sini, kita simbolkan dengan si Y. Nah, kalau kita lihat kan kita agak sulit ya mencari segitiga ADE gitu ya sudut-sudutnya. Tapi akan lebih mudah kalau kita melihat sudah ada yang diketahui yaitu segitiga sama kaki. Kita akan memisalkan di sini sudut AX ya dengan sudut B juga X karena kan dia segitiga sama kaki. Kalau misalkan A-nya sudutnya X, maka yang sudut B juga X ya karena kan sama gitu. Nah, selanjutnya maka sudut A ditambah dengan sudut B tambah dengan sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya tadi X derajat, sudut B-nya X derajat, sudut C-nya 30 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, X derajat tambah X derajat itu menjadi 2X derajat. Ditambah dengan 30 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, biar si kita mau mencari X-nya doang, maka 180 derajat si 30-nya ini pindah ruas ya. Akan menjadi 30 derajat. Jadi 2X derajat sama dengan 150 derajat. Nah, karena kita mau meninggalkan si X-nya aja, maka 150 derajat dibagi dengan 2. KX sama dengan 75 derajat. Nah, ini baru yang si X-nya aja. Maka kita tahu ya di sini 75, di sini 75. Oke. Kalau udah seperti ini, kita lanjut lagi. Kan kita mau mencari sudut si E ya. Kalau kita gambar ulang lagi yang segitiga ADE gitu ya. Karena dia si DE itu tegak lurus terhadap AC, makanya 90 derajat dan ada simbolnya juga sebenarnya di sini. Gitu ya. Ini 90, yang ini kita udah dapat 75.
Nah, berapakah si segitiga atau sudut si E-nya? Nah, sudut D ditambah sudut A ditambah sudut E sama dengan 180 derajat. Sudut D-nya 90 derajat, sudut A-nya 75 derajat, sudut E-nya itu kan kita tulis Y sama dengan 180 derajat. 90 derajat tambah 75 derajat yaitu 165 derajat ditambah dengan Y sama dengan 180. Kita mau meninggalkan si Y-nya, maka si 165-nya itu dia akan pindah ruas ke sebelah kanan. Maka yang awalnya 165 derajat itu positif, kalau dia pindah ruas menjadi negatif. Jadi Y sama dengan 15 ya. 15 derajat. Ada jawabannya? Ada, itu jawaban option D. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Jadi perhatikan gambar berikut panjang sisi PQ. Nah, sisi PQ ini merupakan sisi lain tapi bukan sisi paling panjang gitu ya. Kenapa? Karena di depan sudutnya ini udah ada si 26 derajat yang ini sisi hipotenusa ya, atau sisi miring ya. Oke, rumusnya apa? Kalau misalkan kita lihat ya, mencari sisi miring gitu ya, PR kuadrat sama dengan bisa menjadi QR gitu ya. Maaf, ini QR kuadrat ditambah dengan PQ. Nah, kalau kita mau mencari PQ, tinggal kita pindah ruaskan saja si QR kuadratnya yang awalnya negatif, maka akan menjadi positif. Kecuali kalau dia positif, dia akan pindah ruas menjadi negatif, sama seperti ini. Nah, kalau mau lebih rapi, kita juga bisa balik aja si sama dengan PQ kuadratnya di sebelah kanan ya, biar nggak pusing. Sama dengan PR kuadrat dikurang QR kuadrat. Nah, seperti ini ya, lebih enak. Sama dengan PR-nya itu tadi 26 derajat kuadrat ya, QR-nya 24 kuadrat, maka si PQ-nya ini sama dengan 676 ya. Kalau PR 26 kuadrat itu 26 kali 26, itu hasilnya 676, sedangkan 24 kuadrat itu 576 gitu ya. Jadi PQ kuadrat sama dengan 100 gitu ya. Nah, karena sini ada kuadrat, kalau dia pindah ruas maka akan menjadi akar gitu ya. Sama dengan PQ-nya, akar dari 100 itu adalah 10. Jadi ada ya jawabannya, panjang PQ adalah 10 derajat. Oke, mungkin cukup sekian untuk 3 soal pembahasan kali ini. Di part 2 kita akan bertemu lagi di part 3 untuk membahas soal nomor 7 sampai dengan nomor 9. Oke. Apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.